Aku tahu bahwa sesudah kepergianku, serigala-serigala yang buas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan, dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka akan menyesatkan hati murid-murid dan menuntun mereka ke jalan yang sesat. Kisah Para Rasul, bab 20, ayat 29 dan 30. Gereja tidak membutuhkan musuh, karena musuh sudah ada di dalam barisan mereka sendiri. Kata-kata yang keras dan pahit, bukan? Seperti kehidupan itu sendiri. Inilah yang banyak dari kita pikirkan dan alami, dan sulit untuk dikenali, dan bahkan lebih sulit untuk diungkapkan. Dalam kata-kata ini, saya akan mencoba untuk membahas hal ini. Sejak awal sejarah Kristen, dengan seorang pengkhianat di antara ke-12 rasul, gereja telah berjuang dengan musuh-musuh internal. Namun, biasanya, mereka mencoba untuk memisahkan diri dari struktur gereja yang terlihat untuk mengejar rencana keagamaan mereka sendiri. Para bidah yang menentang otoritas gereja mengakhiri perselisihan ini dengan menyatakan kepada orang-orang tentang kebangkitan gereja Kristen yang sejati. Inilah yang terjadi, misalnya, dengan Luther dan Calvin. Namun, saat ini, banyak orang, meskipun mendukung ajaran sesat di dalam gereja yang terlihat, tidak berusaha untuk mendirikan gereja mereka sendiri, tetapi tetap berada di gereja Katolik dan mendistorsinya, menyatakan ide-ide sesat mereka sebagai ekspresi kebebasan berbicara. Tidak seorang pun yang waras dapat menyangkal hari ini bahwa orang-orang yang secara nama adalah Katolik, tetapi Protestan di dalam hati bekerja di departemen teologi dan atau filsafat mereka, di posisi yang bertanggung jawab atas pembentukan seminaris di seminari dan novisiat, di paroki mereka, dan bahkan di kantor-kantor keuskupan, dalam koordinasi katekese mereka atau tugas-tugas evangelisasi lainnya, delele, sehingga menciptakan perpecahan yang paling mengesankan dalam sejarah, karena tidak ada yang lebih mematikan daripada perpecahan internal, yang tidak hanya memecah belah, tetapi juga menghancurkan apa yang tampaknya tidak terbagi. Sejak awal sejarah Kristen, orang-orang yang dibaptis pada berbagai tingkat pengalaman profesional mereka, umat awam, orang-orang yang ditahbiskan, dapat menghadapi ajaran sesat dengan mengandalkan, di satu sisi, pada magisterium, dan di sisi lain, pada atasan hierarkis. Keduanya sebagai titik acuan objektif. Namun, berapa banyak umat awam saat ini yang keluar dari percakapan dengan para imam tentang masalah moral menjadi semakin bingung? Berapa banyak imam yang keluar bahkan lebih putus asa karena mencari dukungan dari atasan mereka yang sering meninggalkan mereka sendirian dengan tekanan dari lingkungan mereka? Berapa banyak umat Katolik yang beritikat baik tidak mengetahui kebenaran iman karena mereka tidak pernah diberitakan atau paling banter disajikan dari sudut pandang modernis? Tidak seorang pun yang waras dapat menyangkal hari ini bahwa banyak anggota gereja Katolik karena kelalaian moral dan kesesuaian dengan pemikiran postmodern satu dimensi jatuh ke dalam pengabaian otoritas yang mengerikan, yang tidak begitu banyak menghancurkan iman, tetapi meracuninya dengan taktik mematikan hati nurani. Jika sejak awal kekristenan ada satu hal yang ditakuti oleh umat Katolik yang taat, itu adalah menyinggung Tuhan dan atau mengkhianati Injil dengan ketidaksetiaan dalam hidup mereka. Sebaliknya, saat ini ada banyak umat Katolik, umat awam, imam, orang-orang yang ditahbiskan, yang takut untuk setia, ketakutan baru, yang saya sebut sebagai inkuisisi terbalik baru, hadir dalam Katolisisme saat ini, yang dinamika totaliter dan jahatnya menimpa orang-orang yang dibaptis, yang tidak puas hanya menjadi orang percaya, tetapi yang secara pastoral terlibat dalam membela dan memberikan kesaksian tentang kebenaran melalui apologetika dan kesetiaan pada tradisi gereja. Tidak seorang pun yang waras dapat menyangkal bahwa saat ini ada ketidakseimbangan yang mencolok, keringanan hukuman dan dukungan diam-diam untuk orang sesat. Dan pada saat yang sama, pengamatan ketat terhadap orang beriman yang karena kesalahan sekecil apapun, nyata atau dibuat-buat oleh musuh-musuhnya, dihukum secara tidak proporsional. Dan kita sudah memiliki banyak contoh untuk ini. Untuk semua alasan ini, saya akhiri seperti yang saya mulai, dan saya menegaskan, tanpa keraguan sedikit pun, bahwa gereja Katolik tidak membutuhkan musuh hari ini, karena gereja Katolik memilikinya di dalam barisan mereka sendiri.
dan mereka melakukan lebih banyak kerusakan daripada musuh eksternal. Ini adalah lonceng Vende. Sukai dan bagikan video ini. Selamat tinggal, para pejuang Tuhan yang terkasih, dan semoga Tuhan memberkati Anda.